warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Roni Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang manajemen media digital, influencer, dan community management. Pendahuluan. Di era digital yang serba terhubung dengan internet ini, manajemen media digital menjadi elemen penting dalam membangun, mengelola, dan mempertahankan keberadaan suatu merek atau komunitas di platform digital. Dengan berbagai strategi kreatif, manajemen media digital mencakup pendekatan inovatif yang melibatkan influencer dan community management, user-generated content, online forum dan grup, customer support via sosial media, dan crowdsourcing ideas. Selanjutnya nanti akan membahas yang pertama pengertian influencer, yang kedua community management, yang ketiga user generated content dengan mendorong konten yang dibuat oleh pengguna, yang keempat online forum dan grup dengan subtema mengelola komunitas di media sosial atau platform lain. Yang kelima, customer support via sosial media, memberikan dukungan pelanggan melalui media sosial. Yang keenam, crowdsourcing ide atau menggunakan masukan komunitas untuk ide produk atau kampanye. Selanjutnya nanti akan ada studi kasus tentang 3 merek platform game ya, yaitu PlayStation dengan PlayStation 5-nya sekarang ya next gen. Selanjutnya ada Xbox dengan Xbox Series S dan X. Yang ketiga itu ada Nintendo Switch. Selamat datang di presentasi saya. Pengertian influencer. Influencer dalam manajemen media digital adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi audiens melalui platform media digital. Mereka biasanya memiliki jumlah pengikut yang signifikan. Dalam manajemen media digital, influencer berperan penting sebagai bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jangkauan merek, membangun kepercayaan, dan menciptakan interaksi yang lebih dalam dengan audiens melalui konten yang dibuatnya. Pengertian influencer menurut para ahli. Yang pertama ada Cottrell dan Keller tahun 2016. Influencer adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungan mereka dengan audiens. Yang kedua ada Freiberg et al. Tahun 2011. Influencer digital adalah pihak ketiga yang mempengaruhi audiens melalui media sosial dan dikenal memiliki kredibilitas, jangkauan audiens yang luas, dan hubungan yang kuat dengan pengikutnya. Pengertian community management. Community management dalam manajemen media digital adalah proses membangun, memelihara, dan memfasilitasi hubungan dengan komunitas online di sekitar merek, produk, atau layanan. Konsep ini melibatkan interaksi yang aktif dengan audiens di media sosial, forum, atau platform digital lainnya untuk menciptakan hubungan yang positif dan berkelanjutan. Pengertian community management menurut para ahli. Yang pertama ada Cottrell dan Keller tahun 2016. Dalam konteks pemasaran, community management adalah bagian dari strategi komunikasi digital yang fokus pada pengelolaan hubungan antara perusahaan dan komunitas online melalui dialog dan partisipasi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Dave Chevy tahun 2020. Community management adalah upaya untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan audiens di berbagai saluran digital, seperti media sosial, untuk menciptakan pengalaman merek yang konsisten dan meningkatkan loyalitas. User-generated content mendorong konten yang dibuat oleh pengguna. User-generated content atau UGC adalah jenis konten yang dihasilkan, diproduksi, dan dibagikan oleh pengguna, bukan oleh perusahaan atau organisasi resmi. Konten ini biasanya mencakup teks, gambar, video, ulasan, atau bentuk kreatif lainnya yang dibuat secara sukarela oleh individu yang menggunakan suatu produk, layanan, atau platform tersebut. Yang selanjutnya ada online forum dan grup, yaitu mengelola komunitas di media sosial atau platform lain. Online forum dan grup adalah ruang digital tempat orang-orang dengan minat atau tujuan yang sama berkumpul untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Dalam manajemen media digital, mengelola komunitas di platform ini bertujuan menciptakan hubungan yang bermakna antara anggota komunitas sekaligus mendukung tujuan merek organisasi. Selanjutnya adalah customer support via sosial media, memberikan dukungan pelanggan melalui media sosial.
Customer support via sosial media adalah bentuk dukungan pelanggan yang disediakan melalui platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun WhatsApp. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan atau suatu merek untuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan memberikan solusi langsung kepada pengguna dengan cara yang lebih cepat dan personal. Selanjutnya ada crowdsourcing ideas atau crowdsourcing idea. Menggunakan masukan komunitas untuk ide, produk, atau kampanye. Crowdsourcing ideas adalah produk mengumpulkan ide, solusi, atau kontribusi kreatif dari komunitas atau audiens untuk digunakan dalam pengembangan produk, layanan, ataupun kampanye pemasaran. Dalam konteks manajemen media digital, crowdsourcing melibatkan penggunaan platform digital seperti media sosial, situs web, atau forum untuk melibatkan audiens secara aktif dan mendapatkan masukan yang berharga. Selanjutnya kita akan masuk studi kasus ya. Dari 3 konsol game ini, kita tidak akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing ini. Hanya bertuju kepada presentasi yang tadi saya buat. Yaitu pertama, influencer PlayStation. Sony PlayStation membuat jaringan tersendiri untuk menjadi bagian dari influencernya, yaitu PlayStation Influencer Network atau disingkat PSIN. PlayStation menggait seorang rapper Australia yaitu The Kid Laroi untuk konsol PS5 dengan tajuk PS5 X The Kid Laroi Choose Your Color. Dan juga aktris sekaligus penyanyi asal Korea Selatan yaitu Kim Sejong. Untuk influencer Xbox, ada Xbox menjalin kerjasama dengan aktor sekaligus mantan pegulat WWE yaitu The Rock Dwayne Johnson dan juga streamer YouTube terkenal yaitu Richard Tyler Ninja Blevin. Untuk influencer Nintendo, kita ada Bob Hawker adalah seorang YouTuber dari Australia, tetapi sekarang tinggal di Amerika Serikat. Ia membuat video saluran YouTube-nya, Beat 'em Ups, yang membahas Nintendo Switch dan semua hal tentang game. Dan juga penyanyi sekaligus penulis lagu Ray telah mengakukan bahwa dia adalah seorang gamer dan bekerjasama dengan Nintendo untuk meminta sebuah iklan TV baru bersama saudari perempuannya. Kita Community Management PlayStation. PlayStation Network atau PSN adalah layanan yang disediakan oleh Sony Interactive Entertainment untuk mendukung konsol PlayStation. PSN menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk bermain game, mengunduh konten, dan terhubung dengan komunitas gamer di seluruh dunia. Selanjutnya ada Community Management Xbox. Xbox Live adalah layanan yang disediakan oleh Microsoft untuk mendukung konsol Xbox seperti Xbox Series X, S, dan Xbox One, dan juga perangkat Windows lainnya. Layanan ini memungkinkan pemain untuk bermain game secara daring, mengunduh konten digital, dan berinteraksi dengan komunitas gamer global. Selanjutnya ada Community Management Xbox. Xbox Insider adalah program yang disediakan oleh Microsoft yang memungkinkan pengguna Xbox dan Windows untuk mencoba fitur pembaruan dan game baru sebelum dirilis secara resmi ke publik. Program ini dirancang untuk mengumpulkan umpan balik dari komunitas pengguna agar Microsoft dapat meningkatkan produk dan layanan mereka. Selanjutnya masuk Community Management Nintendo. Nintendo Switch Online adalah layanan pelanggan yang disediakan oleh Nintendo untuk pengguna konsol Nintendo Switch. Layanan ini memberikan akses ke berbagai fitur seperti permainan multiplayer daring, penyimpanan cloud, katalog game klasik, dan manfaat eksklusif lainnya. Nintendo Switch Online dirancang untuk meningkatkan pengalaman bermain di ekosistem Nintendo. Selanjutnya adalah contoh user-generated content pada PlayStation. Yaitu dia punya screenshot dan video gameplay. PlayStation memiliki fitur bawaan untuk menangkap screenshot dan merekam video gameplay. Gamer seringkali memberikan momen epik, pencapaian, atau pemandangan indah dari game yang mereka mainkan di media sosial seperti YouTube, Twitter, Instagram, atau komunitas PlayStation. Contohnya, screenshot di dalam game, tips dan trik melawan bos, Easter egg di dalam game, video speedrun, atau hanya sekedar pamer trofi di dalam game PlayStation-nya. Nah, contoh user-generated content pada PlayStation. Ini screenshotan semua ya. Ini ada Ghost of Tsushima, game eksklusif PS yang sekarang udah bisa kita mainkan di PC. Dan ini trofi. Trofi kalau kita mainkan game PS pasti ada trofinya.
Selanjutnya ada quote record ya, biasa di share di YouTube. Main Elden dengan 1 jam 3 menit 46 detik udah tamat. Selanjutnya ada tips dan trik. Nah, biasanya ini ada di YouTube semua ya. Selanjutnya, contoh user generate content pada PlayStation. Custom content dalam game. Beberapa game di PlayStation memungkinkan pemain untuk membuat konten khusus, seperti membuat nama dan kata sendiri dalam game, biasanya game RPG atau sejenisnya. Membuat dan mendesain arena balapan atau kreatif dalam game Gran Turismo. Skin dan kostum yang dimodifikasi oleh pemain dalam game Little Big Planet. Masih contoh user generate content pada PlayStation, ada live streaming dan komentar. Banyak gamer menggunakan fitur live streaming langsung dari PlayStation ke platform seperti Twitch atau YouTube. UGC di sini melibatkan secara langsung ulasan game dan diskusi terkait PlayStation. Contohnya, streaming sesi pertama memainkan game eksklusif yang hanya bisa dimainkan di konsol PlayStation. Selanjutnya ada user generated content pada Xbox. UGC pada Xbox mencerminkan bagaimana komunitas pemain Xbox berinteraksi dan berkontribusi dengan konten yang mereka buat di berbagai platform. Contohnya, screenshot dan pemandangan indah di game Forza Horizon 5, video aksi menegangkan di Halo Infinite, seperti menyelesaikan level dengan cara kreatif atau menggunakan senjata tertentu. Contoh user generate pada konten Xbox. Beberapa game di Xbox mendukung kreasi pengguna, memungkinkan mereka membuat konten yang unik dan membagikan dengan komunitas. Contoh ada Forge Mode dalam Halo Infinite, di mana pemain bisa membuat peta, kostum, dan mode permainan. Desain mobil dalam Forza Horizon 5, yang memungkinkan pengguna membuat livery atau tema unik untuk kendaraan mereka. Dan biasanya kita bisa memakainya di mobil kita yang akan dimodifikasinya. Selanjutnya, Xbox mendukung integrasi dalam platform seperti Twitch dan YouTube, sehingga pemain dapat membagikan sesi bermain mereka secara langsung. Contohnya, live streaming turnamen atau tantangan khusus di game eksklusif Xbox seperti Gear 5 atau game eksklusif lainnya. Konten tutorial yang dibuat oleh pengguna seperti cara menemukan rahasia di game Sea of Thieves. Contohnya seperti ini, ada screenshot di game Forza Horizon 5, terus ada tips dan trik di YouTube. Biasanya hasil kayak gini di-share di media sosial atau di YouTube. Kita UGC pada Nintendo. Pada Nintendo Switch, konten yang dibuat dibagikan oleh komunitas pengguna Nintendo, baik melalui fitur konsol maupun game yang mendukung kreativitas. Nintendo memiliki komunitas yang aktif dan antusias, sehingga UGC menjadikan bagian penting dari pengalaman bermain. Screenshot dan video gameplay Nintendo Switch memiliki tombol capture yang memungkinkan pemain untuk mengambil screenshot atau merekam klip video pendek. Konten ini sering dibagikan di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan komunitas Nintendo. Nah, itu ada user generate content pada Nintendo Switch. Desain kostum dalam game. Beberapa game di Nintendo Switch mendukung kreativitas pemain dengan fitur desain kostum sesuai keinginan pemainnya. Contohnya ada desain pakaian atau pola di Animal Crossing New Horizons. Pemain sering membuat desain bertema pop culture, anime, atau karya original. Stack builder pada dalam Super Smash Bros. Ultimate, di mana pemain dapat membuat arena bertahan dengan konsep unik. Ada track editor dalam Mario Kart Live Home Circuit, memungkinkan pemain menciptakan track balapan menggunakan ruang fisik mereka. Selanjutnya ada live streaming dan video komunitas. Meskipun Nintendo Switch tidak memiliki fitur bawaan untuk live streaming, banyak pemain menggunakan perangkat tambahan untuk menyiarkan gameplay mereka di platform seperti Twitch dan YouTube. Mereka biasanya menggunakan alat namanya Elgato. Live streaming sesi membangun pulau di Animal Crossing New Horizons. Tutorial menyelesaikan tantangan tertentu di Legend of Zelda Breath of the Wild. Nah, ini contoh UGC pada Nintendo. Di Animal Crossing kita bisa membuat kostum seperti kita. Ada kebaya, ada sarung ya, dengan kaos oblong. Nah, untuk game Zelda, biasanya itu ada tutorial untuk menyelesaikan siren ya. Seperti ini, dan melawan bosnya. Nah, seperti ini. Kalau kita tidak melihat tutorial seperti ini, susah sekali untuk menamatkannya. Selanjutnya ada online forum dan grup. Mengelola komunitas di media sosial atau platform lain. Banyak komunitas pengguna dari PlayStation, Xbox, atau Nintendo di platform sosial, terutama di Twitch, YouTube, Discord, dan Facebook. Bahkan ada di Reddit.
Mereka umumnya saling berbagi tips dan trik bermain sebuah game, sharing gameplay, tanya jawab seputar game, membahas game yang sedang hype, bahkan ada forum khusus atau grup khusus untuk jual beli konsol, jual beli game, bahkan sampai akun yang dijual resmi. Nah, ini contoh platform untuk berbagi pengalaman bermain game. Ada YouTube, ada Discord, Twitch, Facebook, bahkan Reddit. Tapi sekarang Reddit nggak bisa dibuka di Indonesia ya, harus pakai VPN. Selanjutnya ada customer support via sosial media. Memberikan dukungan pelanggan melalui media sosial. Memberikan dukungan pelanggan melalui media sosial untuk PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch memerlukan tindak lanjutan yang responsif, profesional, dan strategis agar pelanggan merasa dihargai dan masalah mereka diselesaikan dengan cepat. Dari ketiganya mempunyai customer service yang cukup bisa dimengerti dan responsif. Kita bisa bertanya langsung pada pihak terkait dan akan diberikan solusi yang tepat, bisa melalui email, Facebook, atau bisa melalui web halaman resmi mereka. Selanjutnya ada crowdsourcing ideas, menggunakan masukan komunitas untuk ide, produk, atau kampanye. Dengan melibatkan komunitas masing-masing dari PlayStation, Xbox, dan Nintendo, dapat menciptakan hal positif yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pengguna, sambil memperkuat keterikatan merek. Contohnya, jika ada yang tidak sesuai dalam user interface di dalam konsol yang mereka punya, pengguna bisa memberikan masukan, atau kita bisa memberikan ide desain konsol atau kontrolnya. Pengguna juga bisa membuat voting untuk sebuah event tertentu. Penutup, studi kasus dari PlayStation, Xbox, dan Nintendo menunjukkan bahwa melibatkan komunitas bukan hanya strategi, tetapi keharusan untuk tetap relevan di dalam industri yang kompetitif. Ketiga platform ini berhasil menggabungkan antara kreativitas, teknologi, inovasi, dan masukan pengguna untuk menghadirkan pengalaman yang inovatif dalam bermain game dari juga user penggunanya. Terima kasih, semoga presentasi ini bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Saya Roni Hidayat, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.